balik lagi di episode Pukis yang terbaru. Di episode kali ini kita akan ngebahas tentang kelas unggulan yang gak kalah ramenya nih. Kelas unggulan yang terkenal dengan anak-anaknya yang Muhammadiyah banget nih. Karena bukan tanpa alasan loh, tapi mereka tuh hafalan Qur'annya tuh udah beneran yang banyak banget, yang berjus-jus gitu guys, yang soleh-solehah banget gitu anaknya. Tapi untuk ngebahas kelas ini, kali ini aku gak sendiri, aku sama bagian dari kelas itu sendiri, murid yang berprestasi, banyak hafalannya, terus sering disuruh MC di sekolah, yang beneran solehah banget ini mbaknya, yaitu Halo semuanya, aku Fiona Hasta Hanifah. Kalian semua bisa panggil aku Fiona. Aku dari kelas 8H Tahfiz. Yup, kita kali ini mau ngebahas tentang kelas tahfiz. Nah, sebelum masuk ke inti pembahasan ini, aku mau tanya dong, apa sih yang ngebuat Fiona akhirnya mantep nih untuk masuk ke kelas tahfiznya Mucil? Karena kan sebelum masuk aku Mucilin itu aku udah punya hafalan dan udah punya target tersendiri kan. Tadinya tuh aku pengen masuk kelas bahasa, tapi kata mamaku itu karena aku punya hafalan yang harus aku jaga, jadi akhirnya aku memantaskan dan aku yang yakin diri aku untuk masuk ke Mucil dengan pilihan kelas tahfiz. Terus habis masuk kelas tahfiz nih, kamu ada target hafalannya nggak sih? Kayak kalau mungkin sebelum masuk kelas tahfiz tuh kamu udah punya hafalan, kita anggap aja 5 juz gitu ya. Setelah masuk itu apakah di 5 juz itu berputar di situ, stuck di situ, atau kita tuh harus nge-grow hafalan kita, kayak ditambah mulu gitu, ditambahin targetnya gitu? Kalau aku sendiri sih ada ya, cuman aku mulai lagi dari awal karena di sini tuh programnya kita kalau masuk dari kelas 7 itu setorannya dari juz 30 awal lagi. Nah, kalau di sini kan aku di sekolahku yang dulu itu aku udah punya sekitar setengah kan hafalan dari Al-Qur'an. Nah, di sini tuh aku sekalian mutkinin, sekalian nambah hafalannya juga. Oke, berarti sekalian setelah mengingat, ngafalinnya lebih apa lagi, terus ada tambahan hafalan juga ya. Nah, kalau di kelas tahfiz nih, programnya apa aja sih yang berbeda dari kelas-kelas reguler lainnya? Yang membedakan antara kelas tahfiz dan kelas reguler? Namanya juga kan kelas tahfiz ya, kan yang membedakan tuh karena kelas tahfiz itu punya program setoran Al-Qur'an setiap 2 minggu sekali. Jadi setiap hari Senin sama hari Jumat itu mereka setoran. Tapi kalau misalkan targetnya untuk setiap murid di kelas tahfiz itu mereka itu nggak ditargetin, cuman maksimalnya harus setoran 5 ayat. Apalagi kalau misalkan suratnya ayatnya pendek-pendek kan, nggak mungkin kalau mereka cuma setor 3 ayat kan pendek banget ya kak. Jadi mereka minimal dibatasnya itu 5 ayat paling sedikit. Dan kita juga ada bacaan Al-Kahfi setiap malam Jumat itu di Zoom semua sekelas. Jadi setiap malam Jumat itu kita ada kegiatan baca Al-Kahfi, tapi di Zoom karena kan malam-malam ya. Jadi setiap Kamis malam itu kita ada kegiatan untuk baca Al-Kahfi. Nah, mengutip dari penjelasan kamu tadi, selain program-programnya, apa sih fasilitas yang didapetin oleh anak-anak tahfiz di kelas tahfiz? Kayak misal fasilitas dari bisa nyetor hafalan ke gurunya kapan kita mau, kayak ngecek hafalan nih, kayak udah hafal belum yang ini, atau mungkin nge-WA buat servis kali ya ke muridnya gitu yang lebih. Terus guru-guru di kelas tahfiz itu gimana sih, menyenangkan apa enggak untuk membangun suasana biar hafalan anak itu bisa lebih apal mungkin ya, bisa lebih lancar, bisa lebih menyenangkan. Jadi anak-anak itu ngelihat hafalan itu bukan sebuah tuntutan, tapi sebuah kegiatan yang menyenangkan. Kalau fasilitasnya sendiri di kelas tahfiz itu ada Al-Qur'an. Jadi buat yang gak bawa Al-Qur'an, anak-anak tahfiz di sana itu bisa pakai Al-Qur'an yang udah disediain di kelas. Sedangkan kalau gurunya itu, kalau dulu itu kan waktu kelas 7 kita sama Bu Desi sama Bu Nisa kan yang bisa di WA mungkin kapanpun kita mau. Jadi kita bisa nanya tentang kemajuan hafalan kita. Nah, kalau sekarang kelas 8 itu sama Pak Kasno dan Pak AR, dan itu guru PAI, dan itu juga bukan wali kelas kita. Jadi kalau misalkan untuk nanyain hafalan atau nge-WA-in hafalan itu kayaknya masih emang welcome juga, cuman mungkin karena udah bapak-bapak dan udah mulai lansia juga, jadi untuk digitalisasinya itu untuk di WA setiap harinya itu masih kurang, nggak kayak dulu, karena kan dulu kan kita sama wali kelas kita sendiri ya, jadi lebih gampang sih. Lebih free gitu. Iya, lebih free benar-benar.
Oke, terus kalau menilik dari kisah-kisah penjelasan Fiona tadi, apa sih kesulitannya menjadi siswa kelas tahfidz? Paling kalau kesulitannya setoran sih, banyak dari kelas aku tuh murid-muridnya pada suka ngeluh tentang setorannya karena mungkin ada beberapa yang mereka tuh susah untuk menghafal ya. Sama paling kita tuh anak tahfiz kadang suka agak di-push karena mungkin image kita anak tahfiz kali ya yang kayak Islamiyah banget. Jadi kadang suka untuk harus jaga sikap banget, harus jaga attitude, jaga omongan, jaga kata-kata kayak gitu. Mungkin iya karena kita anak tahfiz yang kayak orang-orang tuh pertama kali first impressionnya tuh kayak, wah anak tahfiz ini pasti kayak alim banget, sopan banget kayak gitu-gitu. Jadi contoh ya. Iya, jadi kayak dibilang kita tuh anak tahfiz sebagai contoh buat kelas-kelas lain. Jadi harus bisa jaga sikap, jaganya apalagi kan ini Muhammadiyah gitu. Paling itu sih kesulitannya. Padahal bisa loh kita tuh tetap Islamiyah tapi dengan cara yang modern. Kayak zaman sekarang gitu kan lebih modern ya. Betul sekali, mengikuti perkembangan zaman ya. Iya. Nah, terus menurut Fiona nih, worth it nggak sih untuk masuk ke kelas tahfidznya Mucil? Setelah apa yang kamu alami, apa yang kamu rasakan nih di kelas tahfidz, kesan-pesanmu tuh untuk adik-adik besok yang mungkin mau daftar kelas tahfidz. Menurut kamu worth it nggak sih kelas tahfidznya Mucil ini? Kalau menurut aku ya worth it sih karena kelas tahfiz ini tuh bener-bener bukan maksudnya apa ya, bener-bener ngejaga Al-Qur'annya banget. Jadi mereka itu program setorannya itu bener-bener dijaga gitu loh. Jadi kalau misalkan buat yang mau masuk ke sini karena mau ngemutinin hafalan atau mau menambah hafalan itu worth it banget masuk ke kelas tahfiz Mucil ini karena di sini tuh programnya itu kita bisa mutkinin sekaligus nambah juga dan kadang tuh guru-gurunya itu available banget buat nerima kita kalau mau setoran atau mau murojaah walaupun bukan di waktu-waktu setoran. Insya Allah istiqomah ya Ukti. Nah, waktu masuk ke sini tuh harapan Fiona atau mamahnya Fiona nih, apa sih? Sampai akhirnya memutuskan untuk Fiona dimasukkan ke kelas tahfidz tuh harapannya apa? Kalau harapan aku sama mama aku pribadi sih aku pengennya aku bisa mencapai target aku di sini karena aku tuh di sini punya target sekitar harus bisa hafal 10 juz dalam 3 tahun ini kan dari kelas 7 sampai kelas 9 tapi aku masih berharap aku bisa mencapai target itu karena dari awal aku masuk sini emang mama aku dan diri aku sendiri juga nargetin biar aku bisa masuk ke se-SMA yang aku mau yang bisa pakai jalur hafidhah karena kalau misalkan pakai jalur hafidhah kan maksudnya mengurangi sedikit beban kan artinya kan Bener. aku tuh benar-benar menghindari hitung-hitungan banget karena itu deh makanya aku di sini berharap aku bisa dapat sekitar 10 juz atau misalkan minimalnya aja 7 juz aja dan kalau harapan untuk kita sekelas sih aku berharap kelas tahfiz ini tuh bisa selalu kompak bisa selalu gak ada masalah karena belakangan ini pernah waktu itu ada masalah tapi karena alhamdulillah banget gurunya itu support banget kita dan membuat jadinya tuh masalahnya itu selesai dan ini kita maaf-maafan gitu kemarin juga sempat kayak peluk-pelukan gitu buat saling maaf dan aku harap kelas tahfiz selalu kompak kapanpun alumni manapun pokoknya angkatan manapun selalu kompak dan bisa selalu bareng-bareng terus walaupun kan zaman sekarang tuh circle-circlean ya Kak ya. Jadi aku harap walaupun circle-circlean tapi masih bisa kompak, masih bisa nyatu gitu. Dan hafalannya juga terjaga terus sampai kita dipanggil sih sama Allah. Maksudnya ya hafalan kan satu hal yang Forever gitu iya ya. yang selamanya gitu. Jadi semoga hafalannya bisa selalu terjaga dan kita semua bisa selalu kompak. Kemarin itu waktu kelas meeting, itu kan ceritanya yang menang itu kebetulan kebanyakan anak kelas tahfidz ya. Terus boleh ada teori di situ tuh kelas tahfidz itu bisa menang karena banyak yang berdoa di dalamnya gitu. Jadi semoga aja ya, aku doain juga semoga harapan dari Fiona dan teman-teman sekelas dan mamanya Fiona bisa terkabul semua. Dan terima kasih juga untuk waktunya. Sebenarnya masih banyak banget yang mau aku tahu nih tentang kelas tahfidz yang katanya itu menyimpan 1001 hafizoh dan hafiz juga yang insya Allah nanti kedepannya bakal memimpin dunia dengan cara yang milenial tapi juga Islamiyah. Terima kasih untuk waktunya. Semoga podcast singkat ini bisa bermanfaat bagi kalian yang mau mencari tahu tentang tahfidz atau mungkin tertarik untuk daftar di kelas tahfidznya Mucil. Sekian dari aku. Dan dari aku Fiona.
See you next time guys. Bye bye.